Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RH. Tambah cakep aja nih Iya, terima wajahnya. kasih, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Nah, udah ada pelajaran tadi kelasnya? Tadi ada pelajaran IPA. Sekarang kan lagi pergantian jam, jadi gurunya belum datang. Belum datang. Belum. Pergantian jam? Iya, pergantian jam. Gurunya belum datang. Belum. Biasanya pelajaran apa? Tadi sebelumnya pelajaran IPAS. IPAS. Iya. IPA IPS. IPAS itu apa sih? Nak? Pak Ansori kok enggak paham IPAS ya? Karena dulu waktunya Pak Ansori, IPAS, IPA sama IPS. IPS itu Iya. digabung. Iya, sekarang digabung. Digabung. Iya. Oh, kalau dulu ada disiplin ilmu masing-masing ya. IPA ya IPA, IPS ya IPS seperti itu. Kalau digabung nih, biasanya apa yang dijelaskan dalam pelajaran IPAS itu, Pak? Biasanya tentang pengolahan limbah yang dibuang masyarakat itu nanti akan kita olah jadi untuk masyarakat kembali gitu. Kayak Jadi daur ulang gitu. jadi supaya Bermanfaat. bermanfaat ke manusianya seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi di IPAS itu mempelajari tentang bagaimana supaya hasil atau hasil buangan dari manusia itu bermanfaat lagi untuk manusia seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, berarti di sana ada juga kerajinan-kerajinan itu dibahas ya? Ada. Dia dibahas juga seperti itu. Oh, bagus lah kalau kalau RH itu belajar tentang ilmu itu. Iya, belajar. Alhamdulillah. Ya, kalau saya melihat sih nak ya, manusia sekarang itu cukup tidak harmonis hubungannya dengan alam ya. Iya. Jadi dengan adanya mata pelajaran IPAS ini mengembalikan kodrat kita sebagai manusia, bagaimana kita dengan alam itu harmonis kembali. Iya, Seperti itu ya. Iya. Karena kan lingkungan atau alam ini kan tempat tinggal kita. Harusnya kita kan merawat dan menjaga, kan ya nak? Iya, begitu, Pak. Supaya alamnya tidak marahlah kepada kita sebagai apa namanya orang yang seharusnya merawat alam itu. Gitu ya. Iya. Ya, RH. Ngomong-ngomong, RH itu kesini, itu mungkin ada hal yang bisa saya bantu lah seperti itu. Tadi saya disuruh wali kelas 10 TSM untuk menemui Bapak. Nah, sebelum saya ke sini tadi juga saya sudah ke ruang guru dan di sana saya sering sekali diberi masukan dan bimbingan dan di situ pun saya sering sekali dipanggil juga, Pak, ke ruang guru. Ruang guru. Iya. Seperti itu. Oh, jadi RH disuruh wali kelasnya Iya. sini seperti itu ya. Nah ya, terima kasih RH itu sudah mau datang ke sini karena saran wali kelasnya seperti Iya, itu. seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Kalau seperti itu kan RH merupakan anak yang baik nih kalau menurut Pak Ansori. Disuruh wali kelasnya langsung datang ke sini seperti itu. Langsung Iya. disuruh ke BK seperti itu ya. Iya, suruh Disuruh BK. BK. Iya. Sebenarnya juga banyak ya nak ya. Bukan dulu sih. Sekarang juga masih banyak temennya kamu, entah itu kakak kelasnya kamu, terus teman-temannya kamu yang satu angkatan dengan kamu tuh banyak yang datang ke ruang BK ini menemui Pak Ansori atau teman-teman guru BK yang lainnya seperti itu. Jadi anak yang datang ke BK bukan hanya anak yang bermasalah, bukan hanya anak yang punya masalah seperti itu, bukan. Ya. Iya, Pak. Jadi sering juga Pak Ansori itu teman-teman kamu, kakak kelas kamu datang ke sini itu curhat ke Pak Ansori. Mungkin ketika ada masalah dengan orang tuanya atau tidak harmonis hubungannya dengan keluarga, datang ke sini seperti itu, curhat ke Pak Ansori. Ada juga yang curhat tentang cowoknya. Kalau kesel sama cowoknya itu curhat sama Pak Ansori di sini. Jadi melampiaskan kekesalannya, membuang amarahnya secara baik, datang ke Pak Ansori seperti itu. Atau teman-teman BK yang lain gitu. Ya. Iya, Pak. Kalau marah ditumpuk kan tidak bagus. Itu kan berefek nanti ke efek psikologis kita. Ya. Iya, Pak. Bagus juga. Oke. Kata wali kelasnya suruh ngapain RH ke sini?
Wali kelas tadi juga bilang ke saya untuk lakukan konseling secara pribadi ke Pak Ansori. Konseling pribadi. Iya. Oh, disuruh konseling pribadi. Iya, konseling RH ke pribadi. Pak Ansori. Iya, iya. Hmm. RH sebelumnya sudah paham belum apa itu yang dimaksud dengan konseling, atau sudah pernah konseling dulu waktu SMP-nya? Kalau konseling belum pernah, dan saya juga belum tahu itu apa konseling, tapi pernah dengar konseling tuh. Pernah dengar juga? Pernah Dengar, tapi makna dari konseling terus apa yang dilakukan ketika konseling RH belum tahu gitu. Belum, sama sekali belum. Ya, ya. Nanti Pak Ansori jelaskan ya. Iya Pak. Oke, saya jelaskan apa yang dimaksud dengan konseling ya. Iya Pak. Gini, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada seseorang yang punya masalah. Iya. 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 Dan di dalam konseling itu orang yang ahli Iya. itu disebut dengan konselor. Iya. Orang yang datang kepada orang yang ahli itu yang diberikan bantuan itu disebut dengan konseli. Seperti itu. Jadi ada konselor dan ada konseli. Iya. Ya. Di dalamnya ada proses-proses untuk pemberian bantuan kepada orang yang punya masalah itu. Dan ditemukan solusi yang terbaik supaya orang tersebut bisa mengurai masalahnya. Itu yang dimaksud dengan konseling. Oh iya iya iya. Dan di dalam konseling ada beberapa asas yang harus ditaati oleh seorang konselor dan juga oleh seorang konseling. Ya, tidak boleh tidak. Itu harus ditaati, ini wajib seperti itu ya. Iya iya Pak. Asas tersebut yang pertama ada asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan itu nanti setelah proses konseling berjalan, semua apa yang diungkapkan RH kepada saya, entah itu yang dimaksud, entah itu aib, terus hal-hal yang jelek yang ada pada diri RH, atau yang dimaksud yang RH sebut itu adalah rahasia dari RH, itu ungkapkan saja di dalam proses ini, nanti akan ada jaminan kerahasiaannya. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, mengungkapkan semua hal-hal yang tidak baik lah kalau menurut RH, tetap ungkapkan, jangan khawatir itu akan bocor kepada siapapun. Ya, Pak. Itu akan kita jamin kerahasiaannya. Jadi cukup yang tahu saya, RH, dan Allah saja. Seperti itu. Iya Pak. Ya. Iya. Paham? Paham. Itu ya asas yang pertama, asas kerahasiaan, dan juga ada asas keterbukaan. Ya. Iya. Asas keterbukaan dalam menyampaikan sebuah masalah atau unek-unek yang ada pada diri RH itu harus terbuka. Tidak ada yang diumpetin. Ya. Iya Pak. Semuanya dikeluarkan seperti itu. Supaya nanti ditemukan sebuah solusi yang pas untuk masalah yang akan kita selesaikan. Ya. Iya. Kalau tidak terbuka, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kan ya kan? Iya. Ya, oke. Asas kerahasiaan, keterbukaan, dan ada lagi kesukarelaan. Kesukarelaan ini berkenaan dengan RH datang ke sini. RH itu dengan senang hati, dengan sukarela, apa tidak datang ke sini seperti itu. Kalau RH gimana? Dengan senang hati, walaupun tadi sebenarnya disuruh sama wali kelas. Tapi sekarang udah dengan sukarela seperti itu. Iya, sukarela. Berarti nyaman RH ada di sini. Nyaman. Alhamdulillah kalau nyaman. Oke. Jadi tanpa ada paksaan dari siapapun. Oh iya. Iya, iya. Dalam mengungkapkan pendapatnya, mengutarakan masalahnya itu tanpa ada tekanan dari siapapun. Harus bersumber dari dirinya RH sendiri, terbuka dengan sukarela seperti itu. Oh, iya Pak. Paham ya? Paham. Yang selanjutnya ada asas keahlian. Ya. Jadi ada 4 asas. Yang pertama rahasiaan. Yang kedua keterbukaan. Yang ketiga sukarela. Yang keempat ada asas keahlian. Ya, asas keahlian artinya proses konseling ini benar-benar dibantu oleh seseorang yang ahli. Ya, anggaplah Pak Ansori di sini sebagai seorang yang ahli. Kenapa kok dibilang seseorang yang ahli? Karena Pak Ansori sudah melewati pendidikan, bimbingan, dan konseling ketika kuliah dulu. Ya,
Jadi ada ilmu, ada pelajaran-pelajaran tentang konseling ini yang sudah Pak Ansori tahu seperti itu. Ya, seperti Jadi tepatlah kalau RH datang ke sini untuk katanya disuruh konseling sama wali kelasnya. Iya. Gitu, ya. Iya seperti itu. Jadi RH mau konseling. Iya Pak. Sekarang sudah paham apa itu konseling? Sudah lumayan agak mengerti tentang konseling. Konseling itu apa? Iya. Sudah ada gambaran enggak Sudah. nanti apa yang akan kita lakukan ke belakang? Sudah Pak. Sudah ya. Dengan adanya pengetahuan barusan, apa RH sudah siap untuk melaksanakan konseling? Dengan senang hati siap Pak. Siap. Siap. Beneran siap? Siap. Apa sudah nyaman di sini? Sudah Pak, sudah. Nyaman ya? Nyaman. Kok kayaknya tegang gitu? Enggak ada tegang. Enggak. Nyaman ya? Nyaman. Alhamdulillah kalau nyaman. Oke. Kita sepakati dulu ya Iya Pak. tentang waktu. Waktu yang nanti kita akan butuhkan untuk konseling ini mungkin sekitar 40 sampai 45 menit gitu ya. Oh iya Pak. Siap. Siap. Dengan sukarela? Iya sukarela Pak. Senang Pak. Tidak menyita waktunya RH? Tidak Pak. Tidak ya? Tidak. Alhamdulillah kalau seperti itu enak ya. Mari kita mulai konseling ini Ya. dengan berdoa terlebih dahulu ya. Iya Pak. Kita kan sama-sama muslim ya. Iya. Kita berdoa secara islami, mohon petunjuk kepada Allah bagaimana dalam proses konseling ini nanti akan dilancarkan dan mendapatkan solusi yang pas buat RH. Amin. Seperti itu ya. Iya Pak. Oke, bisa dimulai doanya ya? Bisa Pak. Oke, saya pimpin ya nak ya. Iya Pak. Oke. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Udah siap ya? Siap Pak. Enggak tegang? Nah. Ya, coba gini dulu. Gini. Mana saya? Iya, gini. Iya Apa? aman Pak. Nyaman? Aman. Sudah siap konseling? Siap. Oke, kalau sudah siap, alhamdulillah. Mungkin nanti Pak Ansori akan banyak mengajukan pertanyaan kepada RH Iya Pak. ya, dan juga akan siap mendengarkan curahan-curahan hatinya RH. Seperti itu. Iya Pak. Jadi ketika Pak Ansori nanya kepada RH tolong jawab dengan jujur dan dengan sukarela Iya. dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Iya. Ya, Iya Pak. untuk kedepannya RH bisa menyelesaikan masalah ini. Hmm. Mohon maaf Pak Ansori bilang RH ini bermasalah karena pandangan Pak Ansori ketika RH sudah disuruh wali kelasnya datang ke sini pastinya kan Iya. ada tanda kutip itu kan Iya. bermasalah seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kita mulai ya. Iya Pak. Oke. Ini RH itu orang tuanya masih lengkap. Alhamdulillah masih lengkap semuanya. Masih lengkap semua. Masih. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu masih Lengkap alhamdulillah. sehat masih? Alhamdulillah sehat Ya. semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang barokah Amin. ya. Amin. Dan Amin. juga diberikan panjang umur dan murah rezekinya ya Amin. untuk bapak dan ibunya RH. Oke. RH anak ke berapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 5 bersaudara. Anak pertama Iya. 5 bersaudara. Iya. Wah, banyak adik-adiknya loh. Banyak. Iya. Jadi anak yang paling bongsor, Iya, paling yang paling bongsor. gede nih. Hmm. Anak yang paling gede adalah seseorang yang menjadi panutan bagi adik-adiknya. Ya, Iya. ibaratkan kereta api, RH itu adalah relnya. Hmm. Ya, bagaimana nanti gerbong-gerbongnya itu diarahkan kepada tujuan yang benar oleh RH. Jangan sampai seorang kakak ya Iya. menjadi contoh yang tidak baik sama adiknya, tidak boleh seperti Iya, itu Pak. ya. Iya. Boleh seperti itu. Oke. RH sekarang tinggal bareng siapa? Bersama siapa? Di sini bareng sama kakek nenek. Kakek neneknya? Iya. Kakek nenek. Iya. Terus ibu dan bapaknya RH ada di mana? Orang tua semua ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Iya. Oh, berarti RH lulusan dari SMP Jakarta. Bukan, saya di Jakarta cuma lahir di Jakarta. Iya. SD SMP-nya di Solo. Oh, di Solo. Iya. Jadi SD SMP lulusan dari Solo. Iya, Solo. Di SMP Solo sana. Iya, SMP sana. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Saya catat ya. Iya. Jawaban-jawaban dari RH ya nanti sebagai perekaman RH ya. Iya, Pak. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi ini nanti akan dibuang loh, enggak akan disimpan Pak Ansari ya. Iya, iya, Pak. Nggak apa-apa. Siap ya? Enggak apa-apa Siap, ya. siap. Oke. Berarti lulusan dari SMP Solo. Iya, SMP Solo. Dari SMP Solo. Ketika SMP RH itu
sering dipanggil oleh wali kelas, guru atau guru BK? Pernah dipanggil? Saat SMP sama sekali belum pernah, mungkin baru-baru pas masuk SMK ini dipanggil. Dipanggil? Iya, Di SMP tidak pernah dipanggil guru BK, wali kelas, dan guru mapel tidak pernah dipanggil. enggak pernah. Berarti kan RH anak yang baik kan? Iya, begitu Ya juga. kan? Iya. Hah? Iya. Anak yang penurut, terus rajin lah katakan seperti itu. Iya, iya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Terus ada apa pada diri RH sekarang waktu SMK ini kok sering dipanggil wali kelas dan guru mapel? Ada apa? Mungkin karena saya sering terlambat, Hmm? membolos saat pelajaran. Itu pun membolosnya tidak keluar dari sekolah, hanya saja di kantin makan, terus tidak mengerjakan PR maupun tugas seperti itu. Eh, Ketika SMP, RH itu tidak pernah melakukan itu. Enggak pernah. Tidak pernah. Enggak pernah. Tugas-tugas semua Kerjakan. PR Dikerjakan. terlambat Belum. belum pernah. Belum. Eh, Baru kali ini. Bolos belum pernah juga ya. Oh, berarti RH kenapa sekarang kok bisa berbeda waktu SMP dan SMK ini? Iya. Kok kayaknya RH ya seakan-akan sudah tidak memperdulikan sekolahnya lagi. Oke, kalau di SMP-nya RH kan seakan-akan menjadi anak yang bertanggung jawab nih kepada sekolahnya, tidak pernah terlambat, semua tugas-tugas dikerjakan, tidak pernah bolos. Kok di SMK itu pas, mohon maaf ya, Pak Ansori bilang kok tanggung jawabnya berkurang seperti itu. Gara-gara apa? Ya, terlambat. Biasanya yang menyebabkan RH terlambat itu kenapa? Apa? Gara-gara apa gitu? Sebenarnya saya itu sudah dibangunkan sama mbah saya bangun pagi. Nah, tapi karena saya masih ngantuk, jadi saya nambah tidur lagi. Kayak orang lapar, Iya. kayak orang makan. Kalau kalau masih kurang nambah ya gitu. Iya, Jadi makanya kalau- jadi kesiangan. Iya, biasanya kalau membangunkan neneknya itu jam berapa? RH Biasanya jam setengah 6, jam 6 dibangunin. Iya. Tidak salat subuh. subuh. Habis itu kan tidur lagi. Karena ngantuk itu, makanya tidur lagi. Iya, iya, iya. Iya, itu ya gara-gara ya Iya. RH terlambat. Iya. Bangun kesiangan. Oke. Apa yang kamu lakukan itu, kamu lakukan atau terlambat di semua jam mata pelajaran seperti itu. Tidak. Hanya saat pelajaran matematika. Jadi bolos matematika. Iya. Kalau terlambatnya, Oh, kalau terlambatnya paling karena kesiangan itu, tidak setiap hari itu. sudah berapa kali kamu terlambat sejak SMK ini? Kurang lebih sudah 7 kalian saya terlambat sekolah. 7 kali ya? Iya, 7 kali. Dari awal masuk SMK Mm-mm. sampai detik ini, Iya. 7 kali. Cukup banyak juga ya kamu Iya. terlambatnya. Iya. Terus kamu bilang tadi tidak mengerjakan tugas, ya. Biasanya tugas apa yang tidak dikerjakan oleh RH? Saya yang tidak mengerjakan itu tugas matematika. Matematika saja. Saja matematika. Di pelajaran yang lain bahasa Indonesia, terus fisika, Enggak. tidak ada masalah Enggak, dengan enggak itu. ada masalah. Cuman di matematika saja. Iya. Oh, di matematika saja. Oke. Itu kan gini nak. Tugas itu kan perintah dari seorang guru. Kenapa kok sampai RH tidak mengerjakan tugas dari gurunya tersebut? Karena kan tadi matematika. Nah, matematika itu kan tentang hitung menghitung. Nah, saya itu kurang masuk ke otak kalau soal tentang hitung menghitung gitu. Mumet gitu. Iya, ruwet. Ruwet gitu. Iya, ruwet. Masukkan nilai angka-angka ke rumus, nanti Iya. dikeluarkan dari rumus itu ruwet ya. Ya kan matematika itu kan setiap apa itu kan berbeda-beda rumusnya gitu loh. Setiap memecahkan sesuatu ada rumusnya gitu. Kayak gitu. Iya. Oke. Berarti
ketika guru matematikanya menjelaskan, RH tuh nggak paham apa yang dijelaskan oleh gurunya. Iya, seperti itu. Seperti itu. Iya. Oh, tapi RH mendengarkan kan di belakang apa yang dijelaskan gurunya kan? Mendengar tapi nggak bisa masuk ke otak gitu. Nggak ketangkep di otak. Nggak kayak gimana ya? Katanya masuk telinga kanan, Keluar kiri. kayak gitu. Numpang Iya. lewat aja apa yang Iya. dijelaskan gurunya. Aduh, gitu. Tapi RH konsentrasi mendengarkan gurunya itu. Nggak begitu. Nggak betul konsentrasi. Iya. Biasanya yang menyebabkan RH tidak konsentrasi itu apa di kelasnya? Ya mungkin karena ada rame gitu. Ekonomi juga ya. Iya. Oh. Ya, biasa kan sekolah kelas teman-teman gitu. Iya. Masih anak-anak. Iya RH. Terus RH juga bilang tadi membolos. Iya. Ya. Itu membolos di semua mapel apa di mapel tertentu nak? Hanya di mapel tertentu saja. Di mapel tertentu saja. Iya. Mapel apa itu? Ya matematika tadi itu. Di matematika juga. Iya. Oke. Seberapa sering sih kamu membolos di mapel matematika itu? Di matematika saya sering membolos 5 kali. Dari awal jadi murid SMK Iya. sampai sekarang udah 5 kali kamu membolos di mapel matematika. Iya. Mulai dari terlambat, nggak ngerjakan tugas, Iya. bolos, nggak kebayang ya udah dapat berapa poin dari gitu. Banyak dan numpuk. Lupa deh ya. Iya. Apalagi sih dipanggil-panggil gurunya kan seperti itu ya. Oke. Sebenarnya gini, RH itu sebenarnya tidak suka dengan matematikanya. Apa RH itu ada masalah dengan gurunya? Kok sampai sering membolos seperti itu? Ya. Kalau sama guru sama sekali tidak ada masalah apapun, ya hanya dengan mata pelajarannya saja. Oh, di matematikanya. Iya. Yang menyebabkan kamu membolos seperti itu. Iya. Biasanya kalau kamu bolos tuh langsung pulang gitu. Enggak, paling di kantin. Enggak pernah keluar saya kalau bolos di kantin makan, jajan. Oke, matematika tuh jam keberapa sih pelajarannya? Biasanya jam pertama. Jam pertama. Iya. Berarti kamu di jam pertama kalau bolos nggak pernah masuk kelasnya sama sekali. Berangkat dari rumah nyampe sekolah langsung nongkrong di kantin Iya. sampai matematika selesai. Iya. Seperti itu. Waduh. Itu ya. Kok berani sih kamu melakukan seperti itu sih? Coba ceritakan kok kenapa kamu kok berani sampai membolos seperti itu. Ya karena tadi itu matematika itu kan susah diingat dan terlalu banyak rumus dan itu kan masih hitung-menghitung juga. Jadi itu yang menyebabkan RH jenuh berada di kelasnya sehingga memilih untuk berada di kantin ketika pelajaran matematika. Iya seperti itu. Seperti itu. Iya. Oke. Saya mau nanya lagi nih ke RH. Mohon maaf, banyak nanya ya. Iya, Nggak nggak apa ya. apa-apa. Nah, jujur tapi ya. Iya. Awal kali RH bolos di matematika, di mata pelajaran matematika, itu gara-gara apa? Awal kali kamu bolos apa gara-gara Terlambat. apa gara-gara ndak nyambung pelajarannya, apa kamu gara-gara memang mumet di pelajaran matematika terus kamu bolos gara-gara apa? Terlambat. Oh, jadi kamu terlambatnya dulu itu apa namanya, berangkat dari rumah terlambat, Iya. terus datang ke sekolah Langsung ke langsung ke kantin. kantin, Iya. nggak sempat sarapan di rumahnya Enggak. Makanya di kantin dulu makan. makan ya? Iya. Oh, berarti setelah kamu membolos itu awal kali membolos gara-gara terlambat itu di Iya. jam matematika, setelah itu kamu membolos terus ke belakang sampai 5 kali. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi kamu bolosnya gara-gara terlambat awal pertama kalinya ya. Iya. Oke. Sempat dicari oleh guru matematikanya. Sempat, makanya itu pas itu kan dipanggil ke ruang guru. Iya. Diberikan apa oleh wali kelasnya? Iya, Dikasih diberikan. hadiah. Enggak. Kasih hadiah apa? Poin. Iya, poin. Banyak poinnya ya. Banyak. Oke, RH. Terima kasih ya. RH sudah menjawab dengan sukarela dan jujur terhadap pertanyaan-pertanyaannya Pak Ansori. Oke, Iya, RH gini.
Hmm, setelah saya melakukan identifikasi masalah dari jawaban-jawaban yang telah kamu ajukan ke Pak Ansori, masalahnya kamu ini lebih cocok apabila dilakukan konseling dengan pendekatan behavior. Ya, kamu paham apa yang dimaksud dengan behavior itu? Oke, konseling behavior adalah konseling yang berpusat untuk mengubah perilaku yang tidak baik dari RH. Ya, Iya Pak. Karena hasil analisa Pak Ansori dari jawabannya RH, yang pertama ya, itu ada pencetusnya. Ya. Pencetus, terus masalah perilaku yang bermasalah, terus ada konsekuensi. Ya, oke. Pencetus RH sering bolos di jam matematika itu gara-gara RH sering ya, pernah terlambat di jam matematika. Setelah itu RH masuk lagi ke kelasnya, itu kan sudah tidak nyambung pelajarannya. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Kan pelajaran matematika itu kan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu kan menyambung ya gitu. Jadi kalau satu kali tidak ikut matematika, jadi di hari berikutnya ikut udah tidak nyambung karena udah ketinggalan bus, seperti itu kan? Iya, seperti itu. Sehingga itu menyebabkan RH jenuh berada di kelasnya, guru menjelaskan dan tidak masuk lagi ke RH, sehingga RH tuh boring di kelasnya. Jadi kalau sebuah masalah yang sudah dideteksi, yang sudah diketahui oleh RH, tidak dirubah secepatnya, itu akan kemungkinan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi ke belakang. Yakin itu saya. Oke, sekarang poinnya banyak. Kalau seandainya RH tidak bisa merubah perilaku membolosnya, yakin mau naik kelas enggak? Enggak, karena kan poinnya di banyak. Iya kan? Yakin enggak naik kelas? Ya. Jangankan akan naik kelas. Kan iya. Bisa-bisa kan RH dimutasi dari. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kan wali kelasnya nyarankan ke sini. Seperti itu. Supaya RH tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke, mau nanya lagi ke RH sekarang. Sanggup mau merubah diri enggak? Sanggup. Tanpa ada tekanan dari siapapun. Ini kan senang hati, hanya hanya saran sih dari Pak Ansori ke RH. Sanggup. Sanggup ya? Sanggup. Beneran? Benar. Senang hati. Dengan senang hati. Oke. Alhamdulillah kalau RH sanggup dengan senang hati seperti itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya. Oke. Gini, kalau RH sudah sanggup mau memperbaiki perilaku membolosnya menjadi rajin, Pak Ansori ada hadiah nih untuk RH. Hadiah? Iya. Mau enggak? Mau hadiah. Mau. Tapi ada syaratnya yang harus dilakukan oleh RH. Apa itu Pak syaratnya, Pak? Yang pertama kan hadiahnya tapi bukan bentuk materi bukan bentuk barang seperti itu. Bukan. Terus setelah RH melakukan syaratnya ini, RH nanti saya akan berikan hadiahnya. Pak. Siap. Oke. Hadiahnya adalah jika RH sanggup mau merubah perilaku membolosnya menjadi rajin, di semua mapel nih, terutama di mapel matematika, Pak Ansori akan bekerja sama dengan pihak kesiswaan untuk memberikan RH potongan poin sebanyak 10. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Mau, Pak. Beneran? Iya, beneran. Alhamdulillah ya. Senang enggak? Senang dong? Senang. Alhamdulillah, berarti itu syarat yang pertama yang harus RH lakukan. RH harus berkomitmen dengan diri RH. Berkomitmen dengan diri RH, akan disaksikan oleh Pak Ansori dan Tuhan bahwasanya mulai dari detik ini RH akan mau merubah perilakunya. Iya Pak. Mau merubah perilakunya. Siap. Ditulis dong komitmennya di sini. Pak. Tulis ya komitmennya. Iya Pak. Oke. Di sini ada lembar komitmen yang harus diisi oleh RH sebagai bentuk kesediaan merubah perilaku membolosnya menjadi rajin seperti itu. Ditulis dulu. Tolong yang tidak ngerti ditanyakan ke Pak Ansori. Tolong dibaca dulu. Saya
Saya ini kan nama nanti. Tulis RH Ya. gitu. RH Pada hari ini tulis hari apa? hari. Sudah Pak. Sudah. Nah, terus Tanggal menyatakan bahwa saya berusaha untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa tulis. Mengerti apa itu? tidak membolos lagi. Ya, alhamdulillah. Tidak membolos lagi. Datang tepat waktu. Oke. Tulis. Udah. Terus yang ini diisi. Saya anggap berhasil juga. Terus di sini diisi. Tulis, baca dulu. Bila telah berhasil maka saya akan mendapatkan potongan poin. Iya, tulis 10 ya. Ya. Sudah? Udah Pak. Oke, alhamdulillah. Nih, saya simpan ya. Iya Pak. Ini nanti saya akan arsipkan bahwasanya ini adalah RH mau merubah perilakunya. Ya. Iya Pak. Ini adalah komitmen RH kepada diri RH sendiri dan juga kepada saya selaku konselornya dan juga kepada Tuhan. Iya Pak. Ya. Oke, ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya Pak. RH ya. Oke. Syarat yang kedua. Masih ada lagi. Iya. Syarat yang kedua, RH dalam 3 minggu mulai dari sekarang itu tidak boleh membolos lagi. Ya. Iya Pak. Jika dalam 3 minggu berturut-turut mulai dari sekarang RH berhasil tidak bolos, maka RH saya akan berikan potongan poin sebanyak 10 poin. Ya. Iya Pak. Dan ini akan berlanjut sampai RH naik ke kelas 2 atau di akhir kelas 10. Ya. Iya, Jadi Pak. kan kalau dari sekarang sampai mau naik ke kelas 11 RH tidak pernah bolos, kan mendingan nih poinnya dikurangi. Iya, alhamdulillah, Mas. Senang enggak? Ya, senang. Alhamdulillah kalau senang Alhamdulillah. kan seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Apa namanya? Sudah bersemangat? Semangat. Sudah bersemangat. Iya, semangat. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah bersemangat. Semangat untuk mau berubah. Iya, apalagi tadi ada hadiahnya, ada dorongannya lagi. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Iya. Gini ya, gini ya. Ketika Pak Ansori itu mendengarkan jawabannya kamu tadi, kamu dari SMP adalah anak yang rajin. Iya. Itu merupakan sebuah kelebihannya kamu ketika SMP. Ya, pasti kelebihan itu jika di kemudian hari itu berkurang, pasti ada masalah seperti itu. Ya. Iya. Saya yakin kamu sebagai anak yang cerdas, kamu bisa mengurai masalahnya itu dan menjadi anak yang rajin kembali seperti di saat SMP. Iya kan? Iya. Oke, di SMP kamu kan tidak pernah bolos, tidak pernah terlambat, tidak pernah. sering selalu mengerjakan tugas kan seperti Iya, itu. Saya yakin kamu adalah salah satu anak yang baik dan berprestasi di SMP-nya dulu. Iya kan? Iya. Hah? Iya. Juara berapa waktu SMP? Juara 2 paling Pak. Pernah juara 2? Iya. Wah, kan? Itu kan dari usahanya RH. Hmm. Nah, di Bali itu kan ada kasih sayang orang tuanya RH. Saya yakin nih RH tidak pernah datang terlambat waktu SMP, selalu mengerjakan tugas dan tidak pernah membolos. Itu kan ada dorongan kasih sayang dari orang tuanya RH. Iya. Bagaimana RH supaya tidak datang terlambat? Itu kan tanggung jawab orang tua. Bagaimana anak saya ini menjadi anak yang baik. Ya, Iya. supaya bagus di pendidikannya, itu kan ada dorongan dari orang tua. Iya, ada dorongan. Oke kan? Iya. Nah, sekarang RH kan jauh nih dari orang tuanya. Iya, jauh. Iya kan? Iya, jauh. Nah, apa kakek neneknya RH sekarang tidak melakukan seperti orang tuanya dulu? Melakukan. Lakukan. Iya. Lakukan. Iya. Tapi kenapa RH kurang bersemangat sekarang? Kayak motivasi belajarnya rendah seperti itu. Matematika sering dibolosin seperti itu. Nggak tahu, mungkin karena baru-baru masuk SMK ini. Karena kan perpindahan gitu. Ya gini ya, saran kan dari Pak Ansori ya nanti Iya. ya.
eh, meskipun kamu tidak bareng orang tuanya, sekarang bareng kakek neneknya, ya, jangan pernah kamu menganggap kakek nenek itu orang lain, jangan pernah seperti itu, ya. Iya. Karena kan gini, tanpa adanya kakek nenek kamu kan tidak mungkin ada orang tuanya kamu, dan tanpa adanya orang tua kamu kan tidak mungkin akan ada kamu. Iya. Berarti kan kakek neneknya kamu itu adalah darah daging kamu tetap, ya kan? Iya. Tetap darah dagingnya kamu, kan ya? Iya. Dan sekarang beliau berdua mengasuh RH, ya? Iya, Mengasuh kan? Mengasuh. Nah, jadi orang yang sudah mengasuh itu, jangan dianggap orang lain. Itu adalah orang tuanya RH. Seorang anak yang diasuh oleh orang lain yang tidak punya hubungan darah, Iya. tapi kan tetap dia dibilang orang tua, Iya. meskipun ada embel-embel asuhnya seperti Iya, itu, ya kan? iya, Nah, seperti itu. tetap jadi orang tua seperti itu. Jadi orang yang sudah mengasuh kita, orang yang sudah memberikan fasilitas-fasilitas dalam kehidupan kita sekarang, Iya. terus bertanggung jawab dengan keberadaan kita, orang tersebut adalah orang tua kita. Ya, jangan bedakan itu, Iya, Pak. ya kan? Iya, ya. Tetap bersemangat seperti itu. Tidak boleh mengendorkan semangatnya. Saya yakin RH bisa tetap bersemangat di SMK ini. Ya. Ya, Oke. amin. Salah satunya di bidang pelajaran matematikanya. Harus bisa Rajin lagi ya, Pak. rajin lagi. Karena di SMP-nya Rifan Rajin, disiplin. disiplin Iya. kan? Nah, oke, gini. Coba kalau kita mencontoh ya dari seorang yang terkenal, seorang tokoh dari Solo umpamanya. Kan orang Solo nih. Iya, orang Solo. Oke. Di sana kan ada Pak Jokowi ya. Iya, presiden. Presiden kita Iya, kan ya. presiden. Presiden kita kan orang Solo Solo, kan? iya. Orang Solo. Kita lihat biografinya presiden kita Pak Jokowi itu. Baca loh di internet itu, baca ya. Di sana kan waktu saya yakin Pak Jokowi mulai dari SD sampai sekarang menjadi seorang presiden itu bukan berasal dari seseorang yang malas-malesan. Ya kan? Iya. Tidak mungkin Pak Jokowi ketika kerja dulu dia meninggalkan pekerjaannya lebih baik tidur seperti itu. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin ketika beliau kerja merintis karir di bidang politik, beliau bolos ketika ada di kantornya. Kan Tidak mungkin. Ya. Jadi orang yang sukses, orang yang sukses di kemudian hari itu adalah orang yang disiplinnya tinggi, bertanggung jawab dengan segala hal yang ia lakukan dan ia hadapi sekarang. Ya, semua orang sukses seperti itu. Nah, nggak usah ke Pak Jokowi, mungkin ke ketinggian. Di sekitar kita aja, di sekitar kita. Lihat orang-orang yang sukses ya. Lihat orang-orang yang mapan hidupnya. Kita teliti. Beliau-beliau itu berasal dari orang yang gigih, yang disiplin, yang selalu bergerak untuk memperbaharui perilakunya yang keliru dan dirubah menjadi perilaku yang benar seperti itu. Oke. Jadi tugasnya RH seperti ini sekarang. RH kan sekarang sudah paham ada masalah di perilakunya itu. Iya, ya. Jadi sekarang RH karena sudah paham terhadap perilaku yang bermasalah pada diri RH, secepatnya mengevaluasi dan melakukan perubahan. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Kita sejatinya sebagai seorang manusia itu memang takdirnya seperti itu. Ketika keliru kita evaluasi, perbaiki, nanti kita insya Allah akan ketemu dengan titik kesuksesan. Paham? Saya yakin loh, RH ketika ingin merubah menjadi anak yang rajin, RH nanti akan menjadi salah satu siswa yang berprestasi. Amin. Di mata pelajaran utamanya matematika. Amin. Karena RH adalah anak yang cerdas. Saya yakin RH adalah anak yang cerdas seperti itu. Ya. Iya, Pak. Sudah semangat nih. Semangat berubah? Semangat, Pak. Benar. Iya, berubah. Supaya semangatnya RH tertanam nancep dalam hatinya dan berkobar-kobar semangatnya. Gimana kalau kita nonton video dulu? Iya, Pak. Ini video nanti RH menyimpulkan ya. Iya, Pak. Apa yang didapatkan setelah video ini RH selesai tonton itu ya? Apa yang RH dapatkan? Oke. Coba RH teliti itu. Pukul 6:30 pagi. Sudah saatnya Tio Satrio mandi dan bersiap berangkat ke sekolah.
Yuh, kalau Kamis, Jumat, Sabtu jam 8 ada. Terus yang jemput siapa tuh sekolahnya? Siapa aja. Iya. 8 bulan sudah, Tio tidak lagi hanya berdiam di rumah. Sekarang, setiap hari, Tio belajar bersama anak-anak lain di sekolah SLB Firdaus. Berdoa dimulai. Tio lahir di dusun Cibogor, Penawangan, Ciamis, Jawa Barat 11 tahun lalu, tanpa 2 tangan, tanpa 2 kaki. Bungsu dari 7 bersaudara, anak pasangan petani sederhana Wawan dan Mimi ini ternyata selalu haus belajar. Dia melakukan berbagai hal, termasuk menulis dengan mulut. Tio suka pelajaran matematika. Waktu masuk sekolah ya malu. Sekarang kok udah nggak malu lagi. Sering dapat nilai berapa? Kadang 100, kadang 90. Dia tuh ngapain aja setelah pulang sekolah? Mengerjakan PR, habis mengerjakan PR, main game. Walau belum lama bersekolah formal, Tio yang cerdas dan bersemangat langsung terlihat menonjol. Hampir di semua mata pelajaran, Tio memperoleh nilai tinggi. Belajar di sekolah umum atau gimana tuh? Sebetulnya bisa, sangat bisa, karena dia sangat baik dalam berbicara lancar, menangkap pelajaran juga baik. Hanya mungkin lebih ke persiapan mental. Sempat terjadi pergulatan batin di benak kedua orang tua Tio. Selama 4 tahun sejak dilahirkan, Tio tak pernah diperlihatkan pada tetangga. Ya udah nerima aja sama Tuhan lah, udah takdir mungkin gitu. Bapak punya anak kayak gini, cita-cita bapak anak saya semoga jadi orang sukses, biar keadaan tubuh begitu gitu. Terlepas dari berbagai kekhawatiran orang tua, Tio ternyata tumbuh ceria dengan jiwa kuat. Sebisa mungkin, Tio ingin melakukan segala hal secara mandiri. Isi dulu bensinnya. Ada kesulitan nggak, Tio? Tidak ada, cuma kesulitannya jalan doang. Jalan aja. Nah, terus Tio kalau jalan gimana? Gelitik-gelitik. Guling-guling suka pusing dong ya? Iya. Sikap pantang menyerah Tio Satrio telah menuai simpati dari siapa saja. Dari hari ke hari, dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, Tio memupuk cita-cita. Walau dia belum menentukan cita-cita seperti apa yang cocok untuknya. Nah, kalau diledekin, Tio suka sedih nggak sih? Ya, diterima aja. Diterima aja. Tio tetap semangat ya? Ya, Nanti kalau sudah besar, cita-cita Tio mau jadi apa nih? banyak sih, tapi nggak punya ini. Oke, sudah selesai. Oke, alhamdulillah ya, Iya. sudah selesai ya. Setelah lihat video ini, pelajaran apa yang RH dapatkan ketika menelaah dari seorang adik yang punya keterbatasan yang sangat banyak seperti itu? Menurut saya, orang yang tidak mempunyai tangan dan kaki masih mempunyai rasa nilai belajar yang tinggi gitu. Walaupun dia menulisnya menggunakan mulut gitu loh. Semangatnya Iya, masih semangatnya masih tinggi untuk mencari ilmu gitu. Alhamdulillah. Itu yang saya mau ajarkan kepada RH ya. Dengan melihat keterbatasan seorang anak yang seperti itu, dia masih semangat untuk sekolah dengan rajin, belajar nulis pakai mulutnya. Kan apalagi kamu gitu, Yang sempurna. yang sempurna, yang ganteng kan, yang gagah, tangannya ada, Iya. kakinya ada, otaknya cerdas. Kenapa kok kalah semangatnya dengan anak yang seperti itu? Kan ya? Iya. Kan seharusnya kan RH kan lebih semangat daripada orang yang penuh dengan keterbatasan seperti itu. Ya kan? Iya begitu. Ya.
semangat yang ada pada diri RH ketika RH itu tunjukkan dengan bekerja, berangkat mencari ilmu dengan rajin, itu kan merupakan salah satu bentuk rasa syukur RH kepada Allah. Iya. Yang telah memberikan kesempurnaan kepada RH. Kalau seandainya RH dengan diberikan segala fasilitas yang lengkap oleh Allah ini, RH tidak mau menggunakannya, malah malas-malesan, itu kan artinya RH tidak bersyukur telah diberikan kesempurnaan oleh Allah, ya kan? Iya begitu. Nah, seharusnya rasa syukur kita sebagai orang yang telah diberikan kesempurnaan oleh Allah ditunjukkan dengan rasa semangat yang tinggi, melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, pokoknya semua apapun yang positif itu dikerjakan. Itu namanya bentuk syukur. Jangan tidur terus kayak itu kan ya. Jangan malas-malasan bolos ke kantin, jangan seperti itu. Jangan pernah kamu tidak bersyukur dengan kesempurnaan yang kamu lakukan dengan cara tidak rajin tadi. Ya kan? Iya begitu. Iya. Oke. Karena waktu yang telah kita tentukan tadi sampai jam berapa ya? 40 ya, 40. Udah pas belum nih? Kurang lebih sudah sih ini. Hampir ya? Iya. Hampir pas. Saya akhiri ya proses konseling ya. Ya, Pak. RH ya. RH sudah paham nih terhadap apa yang telah kita lalui dari awal sampai sekarang ini. Mungkin RH bisa menyimpulkan apa yang harus RH lakukan. Gini, setiap orang yang ingin sukses itu tidak instan. Jadi pasti ada tahap-tahapannya, yaitu yang tadi disiplin, tidak bermalas-malasan. Karena orang sukses itu tidak langsung lahir sukses gitu kan, tidak mungkin. Kamu jenius Kan tidak mungkin ya, mustahil. Yang kamu adalah orang yang jenius ya. Iya. Betul nak ya. Seperti itu yang Pak Ansori inginkan dari RH. Udah semangat tuh mau rajin? Semangat. Udah semangat Iya. ya. Oke. Sebelum kita berpisah, sebelum RH ke kelasnya kembali, RH saya berikan lembaran ini ya. Oke, lembaran ini adalah lembaran supaya RH bisa memperbaiki perilakunya dari hari ke hari. Ini gini cara ngisinya ya nak ya. Iya Pak. Ini mulai dari besok ya. Besok kamu datang ke sekolah, tidak boleh terlambat. Awal datang ke sekolah langsung ke sini, ke ruang BK, temui Pak Ansori. Nanti Pak Ansori akan tanda tangan di sini ya. Setelah itu kamu main seperti biasa. Bel masuk, kamu ikut pelajaran. Dan kamu minta tanda tangan guru mata pelajaran jam pertama itu. Iya. Kamu minta lagi ini tanda tangan ke guru mata pelajaran keduanya, seperti itu ya. Iya Pak. Paham? Sampai jam terakhir seperti itu ya. Iya Pak. Dan di jam terakhir kamu nanti setorkan ke Pak Ansori sebelum pulang ke sini. Perlihatkan ke Pak Ansori kamu sudah menjalankan semua apa belum hari itu. Iya Pak. Ya. Dan setiap minggu di akhir minggu hari Jumat kamu setorkan ini ke Pak Ansori dan kasih mau diberikan lembaran yang baru sama Pak Ansori sampai 3 minggu. 3 minggu. Ya, setelah itu kamu sukses menjalankan ini, Pak Ansori akan kasih kamu potongan poin. Yang 10 tadi itu. Paham? Ya, paham. Paham ya? Paham. Ini dibawa nak ya, Ya. dibawa. Dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. RH sudah mengikuti serangkaian konseling ini dengan seksama dan menjawab tadi dengan jawaban yang jujur dan terbuka ke Pak Ansori, sehingga konseling ini berakhir dengan baik dan RH mampu menarik kesimpulan dan juga mau merubah perilakunya tersebut. Ya, ya nak ya. Oke, terima kasih Pak Ansori kepada RH ya. Mungkin di kelasnya sudah ada gurunya RH. Silakan ke kelasnya kembali. Nanti kalau seandainya RH terlambat ya, bilang saja baru datang dari BK Pak, ada konseling dengan Pak Ansori, seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, tetap semangat lah ya. Iya Pak, Tetap semangat dan jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Iya Pak. Oke, siap ya. Ya. Silakan kembali ke kelasnya. Oke. Pak. Oke, hati ya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Oke.